Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Besti Panggabean. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Gita Bakti 16 ayat 1 dan 2. Turut dengan maksud-Mu, semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di Marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Amin. Mazmur 119 ayat 105 sebagai nas pembimbing mengatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ku disentuhnya, diranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu yang senantiasa kami alami di sepanjang minggu yang berlalu dan seluruh perjalanan hidup ini. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa di tengah berkat dan kasih-Mu, masih saja kami seringkali berbuat, berkata dan berpikir yang tidak sesuai dengan ajaran, firman dan kehendak-Mu. Kami lalai dalam mengasihi sesama kami. Hidup kami penuh kebencian, angkara murka dan dendam. Dalam kehidupan gereja, kami tidak setia datang beribadah kepadamu. Kami malas membaca Alkitab dan enggan mendengar firman-Mu. Bahkan Alkitab menjadi sesuatu yang asing bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Hari ini kami mau belajar lebih sungguh lagi untuk setia kepadamu dan melalui segala perintah-Mu, ya Tuhan Yesus. Sertailah kami dan seluruh perbuatan, perkataan, dan pikiran, sehingga seluruh hidup yang kami jalani benar-benar dan sungguh memperlihatkan sikap hidup beriman dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Sungguh kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa Surgawi. Amin. Tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Sirkasida.
Jemaat, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, membuka hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Karuniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus, untuk membimbing dan mengajar kami tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu yang dibaca dari Alkitab dan diuraikan lewat khotbah untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, maka pengertian kami tentang firman-Mu benar dan sempurna, dan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 yang mengatakan, persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana, tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu,
ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak bijaksana untuk mempelai bangsa besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengangkat menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semua di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kau kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema perikop bacaan kita menjadi pemimpin yang membangun gereja dan masyarakat. Menjadi pemimpin yang membangun gereja dan masyarakat. Nah, ayat yang akan kita perhatikan ayat 12. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara, Salomo adalah anak Daud. Arti nama Salomo itu adalah damai. Salomo artinya damai. Dia menjadi seorang raja dalam usia yang tergolong sangat muda. Secara khusus, ketika dia menjadi raja bagi kerajaan yang sangat besar, tetapi kepadanya sudah diberikan tanggung jawab besar untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Dan sejak dia diangkat menjadi raja, ada yang berbeda dari seorang Salomo. Kalau orang lain menjadi raja, yang diminta itu apa? Kekayaan. Tidak diminta pun korupsi untuk mendapatkan kekayaan. Tapi ini Salomo, dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta umur panjang. Dia tidak minta nyawa musuh-musuhnya. Dia tidak minta tentara yang kuat. Dia tidak meminta wilayah yang luas. Kalau pemimpin, penguasa, raja-raja, itulah yang diminta. Kaya, kuat, wilayah luas, tentara kuat. Tetapi Salomo tidak meminta itu.
Kalau 1 Raja-Raja 3 itu menjelaskan apa yang diminta oleh Salomo. Dia meminta hati yang faham menimbang perkara dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia meminta itu. Salomo meminta apa yang dibutuhkannya sebagai seorang pemimpin, bukan keinginan, kebutuhan. Kebutuhan seorang pemimpin apa kira-kira ya? Pastilah hati yang paham untuk menimbang perkara dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki ini, alangkah hancurnya itu yang dipimpinnya. Sebab apa yang terjadi akan otoriter, suka-suka. Orang yang dipimpin tidak diperhatikan. Keputusan tidak memperhatikan kesejahteraan orang banyak. Tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, kalau pemimpin demikian, hancur yang dipimpin. Nah, karena itu Salomo tahu apa yang penting, apa yang perlu bagi dirinya sebagai seorang pemimpin, yaitu hati yang faham menimbang perkara dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu yang dia minta, dan Tuhan memberikan. Tuhan memberi hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hikmatnya Salomo itu terkenal. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa mengimbangi hikmatnya Salomo itu. Bahkan pada zamannya banyak bangsa-bangsa yang datang untuk belajar dari Salomo yang berhikmat itu. Tuhan mengaruniakan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Nah, karena itu Raja Hiram itu memuji. Terpujilah Tuhan pada hari ini karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Hikmat yang dimiliki Salomo membawa Raja Hiram memuji Tuhan. Ini seorang muda loh, seorang muda. Yang biasanya apa kata orang tentang orang muda? Tidak tahu apa-apa. Kamu belum punya pengalaman, jadi diam saja. Kamu belum tahu apa-apa. Pandangan umum tentang orang muda itu demikian. Maka menjadi pemimpin seorang muda itu masih dipertanyakan. Dia berhikmat atau tidak gitu ya. Maka selalu ya yang sudah tua lah, yang sudah banyak umur lah katanya jadi pemimpin. Tapi kita melihat di sini sesuatu yang berbeda. Seorang muda menjadi raja dan dia seorang yang berhikmat, penuh hikmat dan pengertian. Dalam hikmat itulah Salomo membangun kerajaannya, membangun negerinya. Dan dalam hikmat itu juga dia membangun koalisi dengan bangsa-bangsa sekitar. Koalisi damai. Koalisi damai. Kalau disebut koalisi damai berarti menghasilkan damai sejahtera bagi orang di mana dia berkoalisi. Sebab banyak orang sekarang berkoalisi dalam rangka apa? Menghancurkan orang lain. Berkoalisi, mari kita beli semua minyak goreng di pasaran. Lalu kita kumpul. Nanti kita jual mahal. Lalu sibuklah masyarakat mencari di mana minyak goreng ini. Itu koalisi negatif. Berkoalisi dalam rangka menghancurkan orang lain. Tetapi Salomo dia berkoalisi damai. Dia membangun kerjasama dengan bangsa-bangsa lain
untuk tujuan kemajuan. Terutama dia memiliki hikmat. Jadi hikmatnya itu membawa kemajuan kepada orang lain juga. Jadi bukan hanya bangsanya tetapi orang lain juga. Nah, bisa jadi sebenarnya pada waktu itu, kalau tidak berhikmat Salomo, dia tidak perlu membangun kerjasama dengan bangsa Tirus, bangsa-bangsa lain. Sebab kerajaannya kuat. 12 suku itu masih bersatu. Dan Daud meninggalkan pasukan yang luar biasa kuatnya. Tentaranya kuat. Ekonominya juga kuat. Pada zaman Salomo itu, negeri Israel itu sejahtera, damai sejahtera. Itu yang terjadi. Israel kuat tetapi Salomo tidak mengandalkan kekuatan manusia. Justru hikmatnya membawa dia pada membangun kerjasama. Kerjasama yang membawa damai sejahtera. Dalam pengertian ini Bapak Ibu kita mendapatkan Salomo yang berhikmat itu mampu menguasai diri. Tidak mudah terpancing oleh nafsu berkuasa atau nafsu berperang. Nah, kalau kita pikir-pikir apa yang terjadi di Ukraina dengan Rusia, nafsu apalah kira-kira itu? Ingin menguasai orang lain, menghancurkan orang lain. Tapi Salomo berhikmat. Untuk apa gitu ya? Untuk apa? Merusak kehidupan. Justru dengan hikmatnya dia mau membangun hidup sejahtera untuk semuanya. Jadi hikmatnya membuat dia mampu menguasai diri. Tidak mudah terpancing oleh nafsunya mau menguasai. Juga nafsu untuk berperang meskipun kekuatannya ada. Nah, di sini karakter sejati Salomo itu terlihat. Ya. Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud dan persahabatan itu diteruskan oleh Salomo. Salomo mengikuti jejak bapaknya. Melanjutkan persahabatan dengan Hiram. Salomo mendengarkan apa yang disampaikan bapaknya supaya berada di jalan damai. Hikmat Salomo ini menuntun dia pada menjaga persahabatan. Nah, pada ayat 12 itu dikonfirmasi kepada kita suasana apa yang tercipta dalam kawasan tersebut. Dikatakan damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Kata damai di sini Bapak Ibu digunakan kata shalom. Artinya bukan tidak hanya ada perang, tetapi shalom itu menunjuk juga pada makanan melimpah, perut kenyang. Berarti sejahtera loh. Damai yang dialami oleh bangsa itu, masa-masa pemerintahan Salomo itu damai, shalom. Dan atas permintaan dari Salomo tentang hikmat dan pengertian, ternyata Tuhan itu memberikan melebihi dari itu. Tadi Salomo meminta apa yang diperlukan, dibutuhkan baginya sebagai seorang pemimpin, yaitu hikmat. Dan ketika dia mengerjakan pekerjaannya sebagai raja, memerintah sebagai raja, menggunakan hikmatnya dan berjalan pada jalan damai itu, yang terjadi apa? Melebihi dari permintaannya Tuhan karuniakan. Keamanan, kesejahteraan dikaruniakan kepada Salomo. Salomo meminta apa yang dibutuhkan bagi tugasnya sebagai raja, bukan keinginan. Dan Tuhan mengaruniakan melebihi dari itu. Jadi kuncinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta yang merupakan kebutuhan kita, catat ini baik-baik, meminta yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan itu banyak.
ingin A, B, C, dan seterusnya. Ketika kita meminta yang kita butuhkan, Allah itu memberikan melebihi dari yang kita butuhkan, termasuk juga keinginan kita. Hal ini jelas kita baca pada ayat 4. Sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Hikmat yang Tuhan karuniakan kepada Salomo, ketika dia mengerjakan itu sesuai dengan hikmat Tuhan, Tuhan mengaruniakan melebihi dari apa yang dia minta. Kemudian dalam hikmat ini juga Salomo mampu berpikir tentang masa depan. Dengan hikmat Salomo mampu memikirkan tentang masa depan. Juga dia tahu skala prioritas apa yang mau dilakukan di awal-awal pemerintahannya. Ya, orang berhikmat tahu loh, ya, tentang masa depan apa yang mau dicapainya. Kalau orang tak berhikmat, hidupnya jalan begitu aja, nggak tahu, nggak jelas kemana juntrungnya. Tapi orang berhikmat, oh saya mau ke sini, yang saya lakukan ini, nah, yang mau saya capai ini, tujuannya ini. Dan itu akan dilakukan sesuai dengan skala prioritas. Apa sih yang dahulu? Mana sih yang paling penting dari antara yang penting-penting ini? Itu orang berhikmat. Salomo demikian. Dia tahu ke arah mana ini bangsanya mau dipimpin. Dia tahu skala prioritasnya apa, mana yang mau didahulukan. Dan dia mendahulukan tentang beribadah kepada Tuhan. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Seorang raja muda, skala prioritasnya ternyata Tuhan. Tuhan. Dia mau membangun peribadahan kepada Tuhan. Dia ingin rumah Tuhan dibuatkan supaya apa? Orang-orang yang dipimpinnya itu beribadah termasuk dirinya. Dan ini menjadi contoh bagi kita, di mana pada awal pemerintahan Salomo dia memprioritaskan Tuhan. Dan apa yang kita pelajari dari sini? Menyenangkan hati Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Itulah perkara pertama yang dilakukan Salomo, dan ini yang bisa kita pelajari dari seorang Salomo. Memprioritaskan Tuhan. Bukan kerja. Tetapi Tuhan. Salomo menyatakan posisi imannya sebagai sekutu Allah, bukan seteru Allah, tapi sekutu Allah. Dia mau taat dan setia hanya kepada Allah. Dan karena itu Salomo membangun rumah Tuhan. Dan ketika dia membangun rumah Tuhan itu, ini dia catatannya kepada kita juga. Dia membangun kerjasama dengan orang lain. Lintas budaya, lintas agama, lintas etnis. Jadi bukan kita gitu ya. Mari kita gitu. Tetapi Salomo membangun kerjasama dengan bangsa lain dalam rangka membangun rumah Tuhan ini. Sebab apa? Kalau dia mengandalkan dirinya, kekuatannya, kekuatan kemampuan bangsanya, gak bisa. Tadi dikatakan menebang pohon saja, bangsa itu tidak punya kemampuan. Karena itu perlu dibangun kerjasama. Seorang pemimpin mampu bekerja sama dengan orang lain. Lintas budaya, lintas etnis, juga lintas agama. Ini bisa membawa kita pada pertanyaan gitu ya. Gereja kita bagaimana? Apakah gereja kita terbuka bagi orang lain? Apakah gereja kita terbuka dengan budaya, dengan keyakinan, dengan agama, etnis yang berbeda dari kita?
Apakah gereja kita masih tertutup? Perlukah membangun kerjasama dengan orang lain? Kenapa perlu dilakukan kerjasama? Karena bisa jadi apa yang tidak kita miliki ada dimiliki orang lain. Nah, kalau kita merasa mampu, padahal kenyataannya tidak, kita tidak akan maju-maju. Tetapi karena ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan dari orang lain meskipun dia berbeda dari kita, itu akan membawa berkat bagi kehidupan umat itu gitu. Salomo tahu itu. Nah, ini pengertian tadi, hikmat tadi. Membawa dia pada sikap terbuka kepada orang lain yang berbeda dari dia. Dia melakukan kerjasama dengan bangsa yang bukan bangsa Israel. Nah, ini mau mengatakan kepada kita bagaimana kebiasaan orang Israel gitu ya, yang merasa milik umat pilihan Tuhan, dan karena itu mereka menutupi dirinya dari pergaulan antar bangsa, menganggap dirinya lebih hebat, bangsa lain itu sesat, berbahaya bagi kemurnian diri. Akibatnya apa? Israel itu jatuh ke dalam kesombongan rohani. Tetapi dari pelajaran ini kita mendapatkan bahwa pembangunan bait Allah yang dibangun juga oleh orang lain, di sini orang lain itu menjadi sahabat, menjadi penolong. Dalam rangka membangun kehidupan berjemaat, libatkan juga dalam rangka kerjasama dengan orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan lewat orang lain untuk kemajuan berjemaat kita. Salomo melakukannya. Nah, melalui orang Tirus yang mungkin dicap sesat, dicap jahat atau bukan umat Allah, tetapi melalui mereka lah kayu-kayu untuk membangun bait Allah disediakan. Bahkan bisa jadi para tukangnya pun dari sana. Membangun bait Allah, orang lain melakukannya. Karena itu perlu bagi kita untuk mengembangkan pemahaman, bukan pemahaman ketakutan pada orang asing. Orang asing sebagai musuh. Orang asing harus diperangi. Bukan itu yang kita kembangkan. Bukan mengembangkan paham xenofobia, tetapi mengembangkan pemahaman filosenia, bahwa orang asing mengasihi kita, bahwa orang asing adalah sahabat kita. Nah, ini perlu wawasan demikian kita buka. Karena itu perlu dalam rangka pemilihan diaken penatua, kisah Salomo ini membuka pemahaman kita tentang citra seorang pemimpin. Ya, bagi teman-teman yang terpilih sebagai bakal calon atau calon tetap, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Citra seorang pemimpin yang diharapkan itu, yaitu citra seorang pemimpin yang dari dalam dirinya ia adalah seorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang sudah selesai dengan dirinya. Tahu enggak maksudnya itu apa itu? Orang tidak lagi memikirkan kepentingannya, tetapi kepentingan orang banyak. Bagi kita yang terpilih, bakal calon atau calon tetap, ingat, menjadi pemimpin sudah selesai dengan diri kita. Bukan lagi kepentingan diri kita yang mau kita tonjolkan, tapi kepentingan umat yang kita layani. Itu sudah selesai dengan dirinya. Nah, kalau misalnya pelayanan itu digunakan, dimanfaatkan untuk diri, kepentingan diri, berarti dia belum selesai dengan dirinya. Menjadi seorang pelayan harus selesai dengan diri. Tidak ada sesuatu yang mau diambil dari situ. Hanya melayani, memberi, melayani, memberi. Itulah seorang pelayan.
dia juga harus memikirkan masa depan umat. Mau dibawa kemana ini umat ini? Apakah hanya sekedar mengerjakan pekerjaan pelayanan tanpa arah? Pemimpin bukan demikian. Pemimpin tahu apa yang mau dilakukan, ke arah mana dia mau melangkah. Saya melakukan ini apa tujuannya ya? Jikalau tujuan itu jelas, tujuannya bagus, tujuannya benar, maka kerjakan. Kerjakan dengan sepenuh hati. Karena tujuan jelas. Kalau tidak jelas pasti ogah-ogahan ini. Datang tidak. Begitulah orangnya itu. Tapi seorang pemimpin itu harus punya gambaran tentang masa depan. Kalau mau disebut visi GPIB. Itu harus paham betul. Lalu orang ini juga orang yang punya niatan, punya semangat membangun fasilitas beribadah, membangun sarana prasarana pembinaan umat, harus punya. Bagaimana fasilitas itu bisa dipergunakan dalam rangka membangun iman umat. Lalu seorang pemimpin itu juga harus punya wawasan keluar. Dia harus bisa terbuka dengan pemikiran-pemikiran dari luar dirinya, terbuka dengan orang-orang yang berbeda dengan dirinya, yang di sana pun ada kebaikan, ada kebenaran yang bisa dimasukkan ke dalam diri, yang bisa diterapkan dalam pelayanan. Membuka kerjasama dengan orang banyak, dengan siapapun dia mau melakukan kerjasama. Dia bersahabat. Seorang pemimpin itu bersahabat, menjadikan orang lain itu sebagai sahabat. Pemimpin demikian itu dapat membangun gereja dan masyarakat. Kalau dihubungkan dengan pembacaan kita, untuk kita terapkan sebagai pemimpin, tahu skala prioritas. Banyak tadi keinginan-keinginan, banyak kepentingan-kepentingan, banyak keperluan-keperluan, tapi apa yang didahulukan? Apa yang mau kita dahulukan? Kalau dalam rangka kehidupan sebagai orang beriman, dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Bagaimana caranya mendahulukan Tuhan? Hidup di dalam Tuhan, dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kalau kita mendapatkan berkat Tuhan, menjadi seorang pemimpin, mendapatkan promosi dan seterusnya, ingat Tuhan. Ingat Tuhan, itu pertama-tama yang harus kita lakukan. Sebab apa? Tuhan itu sumber berkat, sumber hikmat. Jadi kalau sudah Tuhan yang memimpin kita dalam hikmatnya untuk mengatur hidup, mengelola hidup, membangun hidup, akan menjadi berkat. Menjadi pemimpin yang rendah hati, yang menyenangkan Tuhan. Kemudian tahu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan terbuka bagi orang lain. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang berbicara tentang Salomo orang muda ini membuka wawasan kita yang cukup luas. Jangan pernah merasa saya masih muda lalu tidak bisa apa-apa. Orang muda pun ketika Tuhan memberikan hikmat kepadanya, dia mampu memimpin. Orang muda bisa diandalkan asal hidupnya diletakkan di bawah kuasa Tuhan. Nah, bagi kita semuanya, coba kita selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan hikmatnya kepada kita. Minta terus supaya Tuhan mengaruniakan hikmatnya kepada kita. Kita akan diberikan hikmat dan kita akan diajarnya untuk menjalani hidup ini
agar hidup yang kita jalani itu menyenangkan hati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan pasti hidup kita pun akan diberkatinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat kita, mari kita berdoa. Karuniakanlah kepada kami ya Tuhan hikmat pengertian dari-Mu, agar kami dapat merencanakan hidup kami, agar kami dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kehidupan kami, sehingga hidup yang kami jalani ini menuju kepada hidup masa depan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Ada banyak godaan, pencobaan, masalah dalam hidup ini yang bisa membuat kami keluar dari tujuan hidup kami. Bahkan kadang kami tersesat, sehingga yang kami lakukan pun kadang ngelantur dan tidak sesuai dengan tujuan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kiranya kuasa-Mu menolong kami, memimpin kami, dalam hikmat-Mu mengajar kami, sehingga hidup yang kami jalani itu tetap di jalan Tuhan, menuju ke masa depan yang baik. Tolonglah kami Tuhan, dalam rangka kami membangun keluarga kami,
Engkau memimpin kami, menolong kami, menopang kami. Di keluarga kami pun sering terjadi banyak masalah. Kadang kami tidak sanggup menyelesaikannya karena kami kurang berhikmat. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk dapat memimpin keluarga kami, hidup bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, membangun hidup kami bersama-sama menuju ke masa depan yang baik itu. Kami menyerahkan segala pergumulan kami, kebutuhan-kebutuhan hidup kami, apa yang penting untuk kami wujudkan dalam hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan memimpin kami untuk mengerjakannya. Engkau memberkati keluarga kami, memberikan kesehatan seluruh anggota keluarga kami, memberikan kerukunan dan kedamaian. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa bersekolah, dalam masa bekerja, Tuhan urapi mereka dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, supaya mereka pun dapat membangun hidupnya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sudah berumah tangga, memberkati cucu-cucu kami. Mereka pun kiranya mendapatkan berkat-berkat-Mu dalam hidup keluarganya. Apa yang kami bangun dalam hidup keluarga kami, Tuhan, teguhkanlah dan berkatilah. Kami mendoakan seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Atau bahkan kami mungkin hadir sekarang ini tetapi tubuh kami lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah kesembuhan atas kami semuanya. Kami mendoakan setiap orang yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit, karena ketidakadilan yang dialami, karena kekerasan, karena kesusahan hidup, karena kemiskinan, karena bencana alam. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman kami, Tuhan berikan kami jalan keluar, dan kiranya Roh-Mu memimpin kami untuk bangkit dari keterpurukan hidup kami. Berkati juga Tuhan perjalanan gereja-Mu Bahtera Kasih ini. Segala pelayanan yang akan dikerjakan dalam 1 minggu ini berkatilah. Proses pemilihan diaken penatua kiranya boleh berjalan dengan baik, dan pembinaan-pembinaan diikuti dengan baik. Tuhan mempersiapkan hati setiap orang yang terpilih untuk sungguh-sungguh menyatakan kesediaannya melayani Tuhan. Dan kiranya mereka menjadi pemimpin yang memiliki hikmat. Mereka menjadi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sehingga sungguh-sungguh hanya untuk melayani Tuhan. Mereka juga memiliki hati yang mau melayani dengan ketulusan. Kerjasama kiranya dibangun antara rekan-rekan sekerja, termasuk juga dengan orang lain. Kiranya hal yang penting, yang utama dalam pembangunan kerohanian umat-Mu dikerjakan. Dan kami semuanya umat-Mu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga berkat-berkat-Mu pun kami alami dalam hidup kami. Berkati panitia yang mengerjakan seluruh proses pemilihan diaken penatua ini. Berikan mereka kekompakan, kesatuan hati, dan kiranya semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Kami mendoakan semua rencana kerja yang akan dikerjakan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu untuk dapat mengikuti setiap kegiatan. Dan semua pelayan-Mu, pelayan firman maupun liturgos yang menyampaikan firman-Mu, urapi mereka dengan kuasa-Mu. Sehingga firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan bangsa kami. Kiranya bangsa kami mengalami kesatuan persatuan. Memberikan damai sejahtera-Mu atas kehidupan bangsa kami. Memberkati pemimpin kami, agar mereka pun berhikmat memimpin bangsa ini.
Dan sungguh-sungguh mereka pun melaksanakan seluruh kebijakan, program kerja mereka untuk membangun masyarakat Indonesia. Dan kiranya pemerintah kami, pejabat kami pun sudah selesai dengan dirinya, sehingga mereka bukan membangun dirinya, tetapi membangun kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih sayang-Mu menyertai hidup kami, memelihara kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, dari kuasa kegelapan pencobaan. Bentengi kami dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu. Dan apa yang kami kerjakan dalam hidup kami kiranya berkenan bagi-Mu. Sempurnakan ya Tuhan kehidupan kami. Sempurnakan juga doa kami. Kiranya Engkau mendengarkannya. Engkau mewujudkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Sirkasida.
marilah kita menyatakan persembahan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui kesempatan memberi persembahan, guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16:29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dalam rangka aksi pencarian dana tim kerja penopang dana program kerja dan anggaran atau PKA tahun pelayanan 2022-2023 Jemaat Bahtera Kasih, maka dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi khusus yang memakai pita untuk menopang program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022-2023 di Jemaat GPIB Bahtera Kasih, Makassar. Mari bersama dan bersehati mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian sukarela dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Gita Bakti 83, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 28 Agustus 2022. Mohon seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean. Pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayan 6 dan sektor pelayanan 10. Pemandu lagu, Ibu Santi Arumpone dan Saudara Ufan Supusepa. Organis Bapak Eki Rumbo, produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 65 orang, perempuan 112, jumlah keseluruhan 177 orang. Pemberkatan perkawinan, nama calon mempelai Raymond Fernando Bukit dari Jemaat Sektor Pelayanan 9 GPIB Batra Kasih dengan Kathy Stefani van den Broek, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 2 GPIB Batra Kasih. Pastoral dilaksanakan Rabu 31 Agustus 2022 pukul 10 WITA, diundang Majelis Jemaat di Sektor Pelayanan 9, 2 dan orang tua saksi hadir dalam pastoral. Nikah Jumat 2 September 2022 pukul 10. Organis Saudara Asep Pagorai. Pemandu lagu Saudara Rai Peter dan Saudari Monica Rumiam. Calon sidi dewasa, nama Edward Christian dari sektor pelayanan 10 dan Opi Indriani Rompis Limpahan Gereja Toraja Pengharapan Palopo. Pastora dilaksanakan pada Sabtu 3 September 2022 pukul 10, diundang Majelis Jemaat bertugas sektor pelayanan 5. Peneguhan sidi Minggu 4 September 2022 pukul 19.00. Ibadah gabungan Pelkat PT 12 sektor pelayanan hari dan tanggal Minggu 28 Agustus
2022, waktu pukul 11.00 WITA, tempat Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Pelayan firman, Pendeta Alvira Y. Tatiwakeng, pengirim tim musik Pelkat PT, Prokantor Pelkat PT. Mohon kehadiran pelayan dan anak layan sektor pelayanan 1 hingga 12 dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB, ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari dan tanggal pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Alvira Y. Tatiwakeng. Liturgis Bapak Riki Madabi dan Maximilian M. Rumiap. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKB, pemandu lagu Bapak Sato Yermia Karangan, organis Bapak Ganet Soekarno. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara luring pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Pelayan KMJ dan PS Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih disampaikan kepada warga Jemaat GPIB Batra Kasih bahwa dalam rangka pertukaran pelayan firman Regio 2 Mupel Sulsel Bara bulan Agustus 2022 dengan jadwal Bapak Pendeta Charles J. Manuputi ke GPIB Jemaat Betania, maka Bapak Pendeta Charles J. Manuputi akan melayani di GPIB Jemaat Betania bersama dengan paduan suara Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 9 WITA. Demikian disampaikan untuk diketahui bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Rapat koordinasi PHMJ bersama pengurus Pelkat PAPT GP PKB PKP PKB PKLU Ketua Sekretaris dan Bendahara, yaitu pada hari dan tanggal Senin 29 Agustus 2022 waktu pukul 19.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 dan 12 dilaksanakan pada tanggal Selasa 30 Agustus 2022 waktu pukul 18.00 WITA, tempat di GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 27 Agustus 2022. Laksana Harian Majelis, Penatua Hendrik A. Sarumpaget, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu.
Ajar kami mau bersabar, juga bertekun, dan selalu ucap syukur dalam tiap hal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.